Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali pada saat ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan yang akan saya bacakan terdapat di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tema daripada kebenaran firman Tuhan ini, renungan ini adalah kita seharusnya menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus itu sebenarnya bukan pilihan, tetapi itu merupakan panggilan Tuhan atas setiap orang yang percaya kepadanya. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29, kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Demikian juga di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat-jemaat yang ada di kota Filipi agar mereka dalam hidup mereka menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu harus menjadi tujuan utama mereka. Bahkan di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10, Rasul Paulus memberikan satu contoh dan teladan bahwa keinginannya di dalam hidup ini adalah untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Bahkan bukan hanya serupa di dalam sifat, serupa di dalam karakter, serupa di dalam etika, dalam moral, tetapi bahkan juga serupa di dalam kematian dan penderitaan Yesus Kristus. Jadi ini merupakan keharusan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, tentu ada bagian-bagian di dalam diri kita, dalam kehidupan kita yang harus kita kerjakan di dalam hidup ini. Kita harus membaca firman Allah setiap hari, merenungkan firman Allah setiap hari, kemudian kita juga harus melakukan firman Allah setiap hari. Dan saya percaya sarana yang paling utama di mana kita bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus adalah firman Allah. Dalam firman Allah, di sini kita mengenal Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu hanya pribadi-pribadi yang mau membaca firman Allah, merenungkan firman Allah siang dan malam, dan yang mau melakukan firman Allah itu yang akan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi jikalau kita tidak membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, maka apa yang kita baca, apa yang kita lihat di sekeliling kita, apa yang kita dengar dari dunia ini, itu yang akan membentuk karakter kita. Kita akan menjadi serupa dengan dunia ini, bukan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-27, Alkitab berkata, saya dan saudara diciptakan menurut gambar dan rupa dari Allah itu sendiri. Firman Allah berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Tetapi kita tahu, ya memang Adam dan Hawa itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Serupa dengan Allah dalam tentu sifat, karakter, kesucian, kekudusan. Tetapi ketika Hawa jatuh dalam dosa, Adam jatuh dalam dosa, maka gambar itu hilang. Manusia cenderung dari hari ke hari berbuat hal-hal yang melawan Allah, sehingga gambar itu rusak. Tetapi puji Tuhan, Yesus, ya Alkitab katakan adalah Adam yang kedua. Dengan karyanya dia mau mati di atas kayu salib, menanggung dosa-dosa umat manusia, kemudian dia bangkit dari kematian,
Dia naik ke sorga dan dia mengutus Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus, gambar itu dipulihkan. Tetapi kita harus belajar, kita harus memberi diri dibentuk, diproses oleh Tuhan, ya, seperti di dalam Yohanes 15 ayat yang pertama dan kedua, bagaimana kita dibersihkan agar supaya kita berbuah, agar supaya kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang harus kita lakukan pada hari-hari ini, kita harus serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, bacalah firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, dan terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, agar supaya dari hari ke hari kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan kita akan berbuah. Yohanes 15 ayat yang ke-8, ketika kita berbuah banyak, maka Bapa di sorga akan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Dan saya percaya jemaat-jemaat CV Sentul City, kalau kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan berbuah banyak, dan Bapa akan dipermuliakan melalui kehidupan saya dan saudara. Dan percayalah, Tuhan berjanji dalam Matius 6 ayat 33, ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya kalau kita berusaha serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, maka dia berjanji, maka semuanya itu akan ditambahkan. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, itu akan ditambahkan dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi intinya, kita utamakan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kita utamakan kerohanian kita. Maka percayalah, berkat-berkat Tuhan akan menyertai dan mengikuti kehidupan saya dan saudara. Tak akan kekurangan sesuatu pun yang baik setiap orang yang takut akan Dia. Firman Tuhan berkata juga, Allahku akan mencukupkan segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Janji-janji ini, dan ada begitu banyak juga janji-janji Tuhan yang lain dalam memenuhi kehidupan umatnya, itu akan digenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan firman Tuhan. Jadilah kepada kami seperti yang Kau firmankan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom.